Hari ini kita akan lihat tentang karakteristik khusus dari 10 perintah. Karakteristik khusus dari 10 perintah. Mengenai 10 perintah ini pernah terjadi suatu suatu uh, pengaruh yang sangat-sangat besar kepada bangsa Amerika. Jadi di seluruh sekolah-sekolah, seluruh gedung-gedung pemerintahan, 10 perintah ini ditaruh, ya, ditaruh. Jadi seperti ada bingkai atau tulisan gitu ya, ditaruh di sana. Tetapi ada suatu masa ketika tradisi ini, kebiasaan ini berubah. Jadi ada pemimpin yang menurunkan. Karena Amerika adalah tempat semua bangsa. Nggak boleh hanya satu agama saja. Semua bangsa, turunkan semuanya. Karena itu adalah keputusan dari presiden, keputusan tertinggi, Senat menyetujui, akhirnya diturunkanlah itu. Sejak waktu itu, Amerika yang begitu besar menjadi mengalami kemunduran yang sangat-sangat besar sampai hari ini. Jadi 10 perintah itu sebenarnya mengambil bagian yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan orang yang percaya. Lebih umum, itu adalah hal yang sangat penting bagi umat manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita baca dulu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi Yesus Kristus menekankan 10 perintah ini. Ya, 10 perintah. Maka apa sih karakter khusus dari 10 perintah ini sampai-sampai Yesus pun tetap membicarakan hal itu, dan jika Yesus bicara mengenai hal ini, maka kita yang percaya Yesus zaman sekarang, kita pun perlu tahu kenapa 10 perintah ini begitu penting bagi kita. Kenapa begitu penting bahkan bagi anak-anak kita. Kita lihat yang pertama, karakteristik khususnya 10 perintah itu adalah 10 firman. Disebut juga 10 firman. Aseret ha-debarim. Aseret ha-debarim. Nah, kalau kita lihat angka 10 ini menunjuk kepada angka selesai atau penyelesaian. Angka penuh. Angka penuh. Di dalam Alkitab muncul mengenai angka 10 ini. Kita tahu tentang 10 tulah yang diturunkan atas Mesir. Daniel katanya 10 kali lebih cerdas. Dan banyak hal yang lain lagi tentang angka 10. Bagi orang Yahudi, angka 7 itu sempurna. Sempurna. Tetapi angka 10 ini merupakan angka penuh. Angka selesai. Kenapa? Karena dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu paling terakhir. Udah selesai. Jadi angka 11 itu menunjuk kepada apa? Angka berbalik kembali. Ini. Jadi angka mulai lagi. Memulai baru. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan 10 firman, 10 perintah, ini merupakan firman yang penuh. Firman yang penuh, sudah penuh. Dan ini diberikan kepada umat Tuhan. Yang kedua, karakter yang kedua, 10 perintah merupakan firman yang dikatakan kepada seluruh bangsa. Kepada seluruh bangsa. Nah, kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, ini catatan tentang 10 perintah. 10 perintah. Tapi sebenarnya
10 perintah ini dikhususkan, firman yang dikhususkan secara personal dari Allah bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel. Ditujukan memang kepada mereka, bangsa Israel, keturunan Abraham. Tapi ketika orang Israel mendengar perkataan Tuhan, suara Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh, semua langsung ketakutan. Langsung ketakutan. Waktu itu kalau kita lihat pemandangannya, suara itu keluar dari awan gelap pekat sambil petir sambung menyambung di kaki Gunung Sinai. Wah, semua orang ketakutan. Mereka bilang kepada Musa, Musa, jangan Tuhan yang ngomong deh, kamu aja. Tuhan ngomong ke kamu aja, nanti kamu ngomong kepada kita. Jangan sampai apa, Tuhan bicara langsung ke kita, nanti kita mati katanya. Nah, jadi eh, bagaimana firman Tuhan itu? Firman sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Menggentarkan hati manusia. Bahkan sampai ke hati manusia. Kalau kita baca di Mazmur, coba kita lihat ya, Mazmur. Dalam kitab Mazmur disampaikan tentang suara Allah itu seperti apa. Mazmur 29. Mazmur 29 dikatakan begini. Suara Tuhan di atas air, Allah yang maha mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Lebanon. Wow, suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Suara dikatakan suara Tuhan seperti ini. Jadi sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Ya, jadi em, mereka minta kepada Musa, Musa kamu saja yang bicara. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung. Sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati katanya. Ulangan 5 ayat 22. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung. Dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan. Dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada dua loh batu. Lalu diberikannya kepadaku. Nah, jadi firman 10 perintah ini diberikan secara khusus kepada satu bangsa. Bangsa Israel. Luar biasa. Kemudian karakteristik yang ketiga. 10 perintah adalah firman Allah yang Allah catat dengan jari tangannya sendiri. Nah, ini luar biasa. Allah catat dengan jari tangannya sendiri. Bisa aja kan Allah bilang kepada dua loh batu itu kan. Oke, saya bicara nanti langsung terukir ya. Bisa aja kan? Tetapi Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menuliskannya sendiri. Wow, ini luar biasa. Jadi Allah mencatat dengan jarinya secara personal. Nah, kalau zaman sekarang kan udah pakai WhatsApp atau email. Oh, ibu-ibu masih ingat ya zaman dulu ya. Sayang-sayang yang di rumah itu tulis suratnya seperti apa. Terus nanti digambar love di bagian bawah. Waduh, nggak seperti sekarang. Tulisan zaman sekarang mana kebaca. Tapi zaman dulu, waduh, di apa? Tulis miring, ada lekuk-lekuknya. Waduh, dengan puisi-puisi. Pas baca gitu ya. Waduh, sangat berbunga-bunga. Ya meskipun kurang suka gitu ya waktu. Tapi kan kalau ada yang tulis seperti itu, aduh, seperti apa gitu ya. Sangat personal. Sangat personal. Nah, jadi
Sewaktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk 6 kali, Allah telah siapkan 2 loh batu. Allah sudah siapkan itu. Dia sudah siapkan dan Allah tuliskan 10 perintah. Diukir di atas 2 loh batu. Dengan apa? Dengan jari tangannya. Pada saat Musa naik ke Gunung Sinai yang ke-6 kali. Ya, yang ke-6 kali. Jadi ketika dia turun, dia membawa 2 loh batu ini. Dengan sudah ada ukiran 10 hukum. Tapi pas dia lihat di perkemahan, waduh, ini dia menjadi marah. Dia menjadi marah. Apa yang dia lihat? Ya, dia lihat bahwa Harun, bangsa Israel telah membuat anak lembu emas. Membuat lembu emas. Kemudian mereka menyembah, dan ritual-ritual yang seperti itu biasanya disertai dengan dosa perzinahan, percabulan. Karena marahnya Musa, dia pecahkan 2 loh batu ini. Dia pecahkan. Kenapa? Kita sudah belajar bersama-sama. Jika 2 loh batu itu tidak dihancurkan, maka perjanjian Allah dengan manusia, dengan orang Israel tentang 10 hukum itu akan berlaku. Pada akhirnya orang Israel akan menjadi orang-orang suatu bangsa yang melanggar perintah Allah, dan mereka akan kena hukum, kena amarah Allah. Pada akhirnya Musa hancurkan. Jadi Musa akhirnya uh, dia naik gunung, ya, naik gunung ke-7 kalinya. Ketika dia naik gunung ke-7 kalinya, dia bilang kan ke Tuhan, Tuhan tolong ampunilah bangsa itu. Waduh, ini bangsa ini benar-benar, aduh, kelakuannya. Tolong ampunilah. Wah, Tuhan udah ngambek itu. Ya, Tuhan bilang, udah, kamu aja. Pokoknya bangsa itu aku musnahkan semuanya. Aku akan bangun satu bangsa lewat kamu satu orang. Wah, bayangkan kedahsyatan Tuhan itu. Tetapi Musa luar biasa. Hatinya yang begitu lembut. Meskipun itu orang Israel ngeselin banget luar biasa. Tetapi dia tetap mendoakan mereka. Memohonkan belas kasih Tuhan untuk orang yang sudah bikin celaka satu bangsa. Ya, bangsa ini kan, padahal nggak semua kan yang menyembah berhala kan. Orang Lewi nggak menyembah berhala itu lembu emas. Makanya mereka bisa tampil. Nah, kalau kita lihat ketika Musa naik untuk ke-7 kalinya, sebelum turun Tuhan bilang kepada Musa, ya sudah, sekarang kamu buat lagi 2 loh batu sama seperti yang waktu kamu pecahkan itu. Nanti ketika kamu naik lagi ke atas gunung, nanti saya akan tulis lagi 10 hukum itu. Nah, maka ketika Musa dia turun kan, dia turun untuk ke-7 kalinya dia turun, dia buat 2 loh batu lagi dengan susah payah dia buat itu, seharian dia buat. Nah, setelah itu dia naik untuk yang ke-8 kali. Musa siapkan, dan Allah menuliskan sekali lagi dengan jari tangan. Nah, jadi kalau kita lihat Allah menulis 10 perintah dengan jari tangannya itu 2 kali. 2 kali. Pada saat naik yang ke-6 itu 2 loh batu Allah sudah siapkan secara personal. Habis sekarang yang kedua itu yang eh, naiknya Musa ke-8 kali itu Musa harus membuat sendiri 2 loh batu itu. Kemudian Allah catat 10 perintah ke atas 2 loh batu yang telah Musa siapkan. Ulangan 9 ayat yang ke-10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Ini, gitu ya. Jadi sudah disiapkan katanya, sudah disiapkan, dipisahkan.
Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi sebenarnya Allah telah siapkan semuanya bagi kita. Allah ingin mengukir di dalam hati umat manusia. Tetapi hati manusia itu naik turun, naik turun. Sedikit ingat, lupanya banyak. Nah, ini manusia, gitu ya. Teralihkan. Sehingga lebih sulit lagi. Manusia sekarang harus lebih berusaha, harus lebih berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan sih tinggal tulis aja. Tetapi manusia perlu berusaha. Maka ada kasih karunia Tuhan, tetapi ada juga respon dari manusia. Kasih karunia Tuhan itu selalu ada dan tersedia bagi setiap orang yang mau mendekat kepadanya. Tetapi bagaimana manusianya? Ini kehendak bebas kan? Free will. Ya, jadi eh, benar-benar kita perlu mendoakan supaya orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin ya kadang percaya kadang enggak atau belum menerima Yesus. Kita berdoa supaya hati mereka tergerak. Ya. Kasih karunia Tuhan bekerja, hati mereka itu menjadi lembut sehingga ketika kesempatan Injil masuk kepada mereka, mereka bisa terima. Ya, oke. Karakteristik yang keempat dari 10 perintah. 10 perintah ini adalah firman perjanjian. Firman perjanjian. Nah, melihat hal ini, firman perjanjian, kita bisa tahu bahwa oh, firman itu adalah perjanjian itu juga. Makanya perjanjian di dalam bahasa Ibrani itu adalah berit. Berit artinya membelah. Ya, membelah. Ini merupakan satu tradisi di zaman dulu, khususnya di wilayah uh, timur dekat Kuno. Nah ini uh, apa Ancient Near East. Ini. Jadi zaman dulu itu di wilayah-wilayah sekitar Israel itu ada suatu satu tradisi dalam orang membuat perjanjian. Ketika kedua belah pihak, misalnya, oke kita akan kerjasama ya, kerjasama kita antara lain sumur yang di sebelah sana itu punya kamu, sumur di sebelah sana itu punya saya. Kita ini ada batasnya, nggak boleh dipindahin ya, patok tanahnya ya, nggak boleh. Kita jaga wilayah masing-masing. Oke, tetapi jika ada yang melanggar, jadi setelah setuju, maka mereka akan mengambil seekor binatang, belah dua, ditaruh sebelah menyebelah, kemudian dua pihak ini berjalan di tengah-tengah. Artinya apa? Jika ada yang melanggar, maka pihak yang melanggar akan menjadi seperti binatang yang dibelah itu. Waduh, menakutkan ya. Di sini ada nggak yang mau ibu-ibu bikin janji? Ayo, kita bikin janji. Oke, setuju ya? Daripada kita tanda tangan meterai, pergi ke pengadilan, kita pakai binatang aja. Kita belah dua. Pokoknya kalau ada yang melanggar, akan jadi seperti binatang ini dibelah dua ya. Wah, pasti nggak ada yang mau ya. Dari sini kita bisa tahu apa? Kita bisa tahu bahwa perjanjian Tuhan itu adalah perjanjian yang mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidup, mempertaruhkan hidup. Sama, ya sama. Di sini kalau kita lihat 10 perintah itu pun sebuah perjanjian. Dan um, bagi orang Israel, Allah berikan 10 perintah ini di saat yang sama Allah sedang menetapkan perjanjian. Perjanjian. Makanya kalau kita baca gitu ya, contoh ya, coba kita lihat Mazmur Keluaran. Keluaran 20. Coba kita lihat isinya. Keluaran 20. Misalnya perintah yang kedua dikatakan begini. Perintah yang kedua.
Jangan sujud. Perintah yang kedua dikatakan ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini adalah perjanjian kan? Ini adalah perjanjian. Jadi Allah sementara menyampaikan kepada mereka, jangan menyembah berhala. Jika engkau melanggar, maka akan kena hukuman. Bukan cuma kamu, tetapi juga kepada anak-anakmu, kepada keturunan-keturunan. Tapi jika engkau berpegang pada perintah-perintahku, aku akan menunjukkan kasih setiaku. Aku akan memberkati kamu. Wah, luar biasa kan? Ini suatu perjanjian. Jadi 10 perintah ini merupakan suatu perjanjian. Keluaran 24. Keluaran 24. Jadi kalau kita lihat Keluaran 20, itu mereka menerima 10 hukum. Setelah itu Musa naik ke atas gunung dan Musa di sana menerima setiap rincian hukum Taurat. Rincian hukum Taurat dia terima, dan Musa setelah dia turun gunung dia sampaikan. Ya, dia sampaikan kepada orang Israel ini semua detail dari 10 hukum Allah. Gimana? Kalian mau taat atau enggak? Gitu ya. Kita lihat apa respon mereka. Keluaran 20, Keluaran 24. Keluaran 24 kita lihat. Keluaran 2 Keluaran 24. Nah, sekarang kalau kita lihat Keluaran 24 ayatnya yang ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ini mereka berjanji. Ya. Kemudian Musa tulis semuanya. Musa tulis semuanya, oke, semua firman itu ke dalam satu kitab yang disebut sebagai kitab perjanjian. Kemudian Musa suruh dirikanlah mezbah. Dirikan mezbah, kemudian disembeli lembu jantan. Musa ambil darah itu, kemudian dipercikkan. Setelah dipercikkan itu tiga arah. Yang pertama kepada mezbah, yang kedua kepada kitab perjanjian, yang ketiga itu kepada orang Israel. Kepada orang Israel. Jadi tiga, gitu ya. Ke mezbah, ke kitab perjanjian, yang ketiga kepada umat Israel. Setelah itu, setelah setelah di setelah kalau kita lihat bukan setelah, di dalam acara itu diambil kitab perjanjian, dibaca lagi. Bayangkan, dibaca lagi. Ini aturan-aturan, Ibu kalau ada buku yang ketujuh nanti bisa baca, ada detailnya, apa saja isinya. Jadi disampaikan semua firman, khususnya tentang hal beribadah bagaimana. Oh ya, amin, kami akan laksanakan. Mereka bilang apa? Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Musa percikan darah itu dan sahkan. Dibilang apa? Ayat yang ke-8. Keluaran 24 ayat yang ke-8. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi perjanjian itu dilakukan di atas dasar firman. Di atas dasar firman. Makanya ketika kita datang di hari Tuhan, ketika kita beribadah di rumah Tuhan, ya, atau misalnya kita masih online gitu ya, firman disampaikan kan?
Ketika firman disampaikan, artinya di hari Tuhan itu kita sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan berdasarkan apa? Firman yang disampaikan. Makanya banyak orang yang mungkin cuma pikirnya begini, cuma ingat ini, kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Allah Bapa dan kasih yang penuh dari Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu hari ini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, kebanyakan jemaat Tuhan amin mengenai hal itu. Tuhan menyinari wajahnya dan memberkati engkau. Semua bilang apa? Amin kan? Amin. Amin terhadap berkat Tuhan. Tetapi banyak yang lupa ketika firman disampaikan, apakah mereka amin untuk setiap perintah-perintah Tuhan, setiap ketetapan Tuhan. Janganlah kalian begini, harus begitu. Aminnya kurang kedengaran. Tetapi pas dibilang, nanti Tuhan akan mencurah berkat. Amin. Baru aminnya gede-gede. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi umat Tuhan. Ya. Bagi orang Israel. Kalau kita lihat, Allah mendirikan perjanjian. Perjanjian. Perjanjian ini merupakan apa? Satu hal yang menampakkan bahwa Allah akan menjaga perjanjian ini. Allah akan menjaga perjanjian ini. Gitu ya. Firman itu kekal. Betul ya? Firman itu kekal. Maka perjanjian Allah juga kekal. 10 perintah juga adalah 10 firman. Itu pun kekal. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Ini perkataan perjanjian atau firman perjanjian, yaitu ke-10 firman. Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian ini. Perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi perjanjian. Ulangan 9 ayat 9, nanti bisa baca mengenai hari ini. Ulangan 9 ayat 9, ayat 11, ayat 15. Makanya 2 loh batu dikatakan sebagai loh-loh perjanjian. Ibrani 9 ayat 4 bilang loh batu yang bertuliskan perjanjian. Perjanjian Allah itu bersifat kekal. Kalau kita lihat ekspresi di Mazmur 105 ayat 10, Mazmur 105 ayat 10 dikatakan perjanjian Allah itu berlangsung untuk 1000 angkatan. Nah, 1000 angkatan di sini ini bukan bicara tentang angka, bukan. Gitu ya, tetapi 1000 di zaman itu angka yang paling banyak itu adalah 1000. Sehingga untuk mengekspresikan banyak, maka mereka berkata 1000. Ya, 1000. Artinya perjanjian ini berlangsung untuk waktu yang sangat lama, banyak tahun, banyak angkatan. Lebih lagi untuk selama-lamanya. Ini sebuah kiasan gitu ya, sebuah kiasan. 10 perintah adalah perjanjian kekal untuk seluruh keturunan. Seluruh keturunan. Banyak orang yang bilang begini. Buat apa sih itu 10 perintah? Itu kan buat Musa dan orang Israel zaman dulu. Itu nggak perlu zaman sekarang. Yesus bilang sekarang, Yesus pun datang bilang apa? Yang penting kasih, yang penting kasih. Jadi 10 perintah itu udah nggak perlu. Nah, ini kita harus berhati-hati. Berhati-hati kenapa? Karena itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Betul ya? Bukan pikiran Tuhan. Ketika orang tua memberikan satu aturan, sikap, aturan yang menuntut supaya anak itu menjadi anak yang baik, gitu ya, menjadi anak yang baik, supaya mereka itu jangan membunuh, misalnya gitu ya, jangan membunuh, jangan melawan orang tua, ya mungkin mereka nggak akan membunuh gitu ya, tetapi jangan melawan orang tua,
Misalnya, waktu kecil ibu-ibu tentu ya telah membesarkan anak-anak. Dari dulu telah mengajarkan mereka. Ingat, harus apa? Percaya kepada Tuhan, harus hormat dan sayang orang tua ya. Hormat dan sayang orang tua ya. Sekarang tiba-tiba, dulu bicara waktu anaknya TK. Setelah sekarang dia udah umur 30 tahun, udah umur 40 tahun. Boleh nggak? Apakah ibu-ibu akan terima ketika dibilang begini? Ma, itu kan dulu. Itu dulu. Cuma dulu aja. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu waktu saya masih TK. Sekarang saya sudah umur 40 tahun. Udah nggak perlu aturan itu. Ibu-ibu akan bilang apa? Ini anak ini Nggak jadi bisa. kurang ajar dari mana nih? Betul kan? Nah, makanya manusia, orang-orang yang katanya percaya Yesus berkata bahwa 10 perintah itu sudah kuno, nggak perlu. Wah, sangat memprihatinkan. Makanya hamba-hamba Tuhan itu harus mengasihi bukan hanya perjanjian baru dan kitab Mazmur Amsal. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus mengasihi perjanjian lama secara keseluruhan dan perjanjian baru secara keseluruhan. Semua adalah firman Allah yang kekal untuk kita dan generasi-generasi selanjutnya. Jadi kita harus menjaganya. Karakter yang kelima, 10 perintah itu adalah pusat dunia. Nah, ini luar biasa, pusat dunia. Yehezkiel, kita lihat Yehezkiel 38 ayat 12. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Nah, kalau kita lihat di sini, Yehezkiel sementara bernubuat mengenai mereka yang mengganggu umat Tuhan yang kembali dari penahanan Babel. Nah, mengenai orang Israel yang kembali ke Yerusalem, Yehezkiel bilang bahwa apa? Mereka, umat Tuhan itu, orang Israel itu, yang sudah kembali dari Babel, mereka diam, mereka tinggal di pusat bumi. Jadi ini menunjukkan kepada Yerusalem sebagai pusat bumi. Israel, ya Israel. Pusat kehidupan mereka itu adalah kemah suci atau bait suci. Makanya ada aturan 3 kali setahun setiap keluarga, kepala keluarga dan juga semua laki-laki harus datang ke Yerusalem ke bait suci untuk menunjukkan mukanya di hadapan Tuhan dan harus datang tidak boleh datang dengan tangan yang hampa. Harus kasih persembahan. Nah, 3 kali setahun. Ada 3 hari raya besar. Yesus disalibkan. Nah, itu pun di dalam hari raya besar. 3 hari raya besar. Yang pertama, yaitu Paskah. Ya, Yesus disalibkan. Tepat di hari Paskah. Nah, kalau kita lihat, umat Israel, orang Israel, pusat mereka adalah bait suci. Dan di dalam bait suci ini, yang paling terutama bagi mereka itu adalah ruang Maha Kudus. Apa yang ada di ruang Maha Kudus itu adalah tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada 10 perintah. 10 perintah. Nah, maka orang Israel ini disebut oleh Tuhan sebagai pusat bumi. Kenapa pusat bumi? Karena orang yang dari arah utara, dari Eropa, dari timur di Asia, kemudian dari barat Afrika itu semua akan lewat, ya. Mereka akan pergi misalnya dari Eropa mau pergi ke Asia, dari Asia mau pergi ke Afrika, itu akan melewati Yerusalem, Israel. Amin. Jadi Israel adalah pusat bumi. Keluarin Tetapi dulu, Vin. lebih dalam lagi, Taruh sini, taruh sini. kalau kita lihat bahwa Pisangnya pindahin 10 dulu. Itu perintah, taruh sini. 10 perintah merupakan
pusat bumi. Pusat bumi, Di pusat Costco ya. dunia. Moy. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa apa? Moy Bahwa banget. pusat dunia berbicara tentang tempat di mana Allah berdiam. Ini, pusat dunia adalah apa? Tempat di mana Allah berdiam. Tempat di mana Allah selalu bersama manusia. Maka ketika Allah berdiam di dalam bait suci kita, maka di situ menjadi pusat dunia. Jadi pusat dunia. Jadi pusat dunia adalah Israel. Itu adalah tempat kudus. Pusat Israel adalah tempat yang kudus. Pusat dari tempat kudus adalah tabut perjanjian. Ya. Jadi kalau kita lihat tabut perjanjian itu di atas tutup tabut perjanjian itu ada kerub kan yang lagi begini. Ya. Sayapnya lagi menutup begini. Ada dua, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dia dikatakan dari antara sayap kerub itu Tuhan akan sampaikan firman. Ibrani 9 ayat 4 dikatakan, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Ada tiga hal, tiga barang di dalam tabut itu. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa apa? Kita bisa katakan bahwa dunia ini, ya, pusat dari dunia ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan kita. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Oke. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di atas gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Nah, hari ini pun sama. Kalau kita mempelajari bagaimana kehidupan orang Israel, ketika mereka berkemah itu di padang gurun, kemah suci itu selalu berdiri duluan, ya, berdiri duluan. Karena apa? Karena ada tabut perjanjian itu, selalu jalan 3 hari di depan untuk cari tempat. Tuhan yang menuntun untuk mencari tempat. 3 hari jarak perjalanan antara tabut perjanjian Allah dan rombongan. Nah, jadi setelah dapat tempatnya, yang dilakukan apa? Mereka mendirikan tabut perjanjian itu. Mendirikan kemah suci. Ketika mendirikan kemah suci, baru apa? Semua udah diatur. Di sebelah timur itu ada Musa, kemudian Harun dan imam-imam, ya, orang Lewi. Nanti di sebelah barat ada suku mana, utara suku apa saja, selatan suku mana saja. Maka mereka belajar. Oh, pusat kehidupan kita adalah kemah suci. Ya. Yang keenam, karakter khusus dari 10 perintah. Itu adalah rangkuman dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi 10 perintah kalau kita lihat itu dirangkum dalam dua firman. Dua hukum atau dua perjanjian. Perintah 1 sampai 4 ini hubungan antara manusia dengan Allah. Ini bicara tentang hukum mengasihi Allah. Perintah ke 5 sampai ke 10 itu berhubungan antar sesama manusia. Dan ini menunjuk kepada hukum kasih kepada sesama manusia. Yesus bicara apa? Yesus bicaranya begini. Ini yang kita baca di bagian awal. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Ini kata tergantung di sini di dalam bahasa Yunani itu artinya menggantung atau menggantungkan. Menggantung atau menggantungkan. Maksudnya apa? Maksudnya itu seperti hanger. Ya, hanger terus ada bajunya kan? Hanger itu adalah dua hukum kasih. Dua hukum kasih. Kemudian baju yang digantung di hanger itu menunjuk kepada seluruh hukum Taurat, seluruh kitab para nabi. Maka keseluruhan 10 perintah itu telah dirangkum menjadi dua perintah utama. Dua hukum kasih. Ya, hukum kasih. Ini. Makanya dikatakan kasih itu menggenapi hukum Taurat. Ini, kasih menggenapi hukum Taurat. Bayangkan, dosa seluruh umat manusia. Semua macam dosa. Semua macam dosa. Telah Yesus selesaikan permasalahan dosa itu di mana? Di atas kayu salib. Iya kan? Nah, dosa-dosa yang dilakukan itu merupakan dosa pelanggaran apa? Pelanggaran terhadap 10 hukum itu. Iya kan? 10 hukum. Semua pelanggaran itu semua adalah dosa. Ya, pelanggaran terhadap 10 perintah itu adalah dosa. Orang Israel telah melakukan semua dosa itu, bahkan seluruh dunia. Manusia, seluruh umat manusia melakukan dosa, melanggar 10 perintah. Tetapi karena kasih Yesus, kasih Allah Bapa, maka dia menyelesaikan masalah dosa. Di mana? Di atas kayu salib. Mencurahkan darah. Sehingga kita bisa lihat bahwa kasih menggenapi hukum Taurat. Kalau kalau ibu baca buku yang ketujuh gitu ya, dijelaskan bahwa apa? Kenapa Tuhan bilang jangan membunuh? Betul ya? Apakah orang Israel sudah ada yang membunuh sehingga diberikan aturan itu? Belum ada kan? Belum ada. Detailnya salah satunya dikatakan begini dalam rincian hukum Taurat. Ini orang Israel disampaikan detail hukum Taurat ketika mereka masih di padang gurun. Mereka belum punya rumah sama sekali. Tetapi mereka dikasih tahu. Salah satu contoh saya sampaikan, nanti Ibu bisa baca di dalam buku sejarah perusahaan yang ketujuh, tentang detail dosa pembunuhan. Mereka dikasih tahu begini, ketika nanti kamu membangun rumah, rumahnya 2 susun, di bagian atas itu haruslah dibikin pagarnya. Ini, kalau itu orang, nggak tahu orang Manado bilang itu ada place, ada bagian depan gitu ya, ada terasnya gitu kan di atas. Nah itu harus ada pagarnya gitu, sekeliling. Jika tidak, terus ada orang yang di atas, kemudian dia jatuh dan mati, maka pemilik rumah harus tanggung dosanya. Bayangkan, kenapa Tuhan bikin sedetail ini? Supaya Tuhan ingin supaya setiap umat Israel ketika mereka menjalankan kehidupan, mereka bukan hanya pikir tentang diri mereka sendiri, rumah sendiri, bukan. Tetapi mereka juga memikirkan tentang hidup orang lain. Menjaga kehidupan orang lain. Orang yang memindahkan patok batas tanah telah melanggar dosa pembunuhan. Bukan cuma berdusta, tetapi apa? Telah melakukan dosa pembunuhan. Loh, kenapa? Kan masa sih cuma pindahin patok tanah aja ada orang yang mati? Ini. Tapi Tuhan bilang bahwa apa? Bahwa tanah merupakan sumber kehidupan dari keluarga itu. Jika patok tanahnya itu digeser, maka penghidupan keluarga tersebut terancam. Dan jika mereka mati, maka orang yang memindahkan patok tanah akan dituntut berdasarkan ini dosa pembunuhan. Wah, luar biasa, ya. Jadi kesimpulannya, Yesus
ya, Yesus dia apa ya? Dia melepaskan ikatan pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah dari orang Israel tentang 10 perintah. Dilepaskan. Bahwa apa? Lakukan ini bukan karena apa? Bukan karena kamu tidak tahu dan hanya disuruh ya karena diperintahkan ya lakukan. Bukan. Tetapi lakukanlah dengan atas dasar kasih. Atas dasar kasih. Jadi Yesus seharusnya ahli Taurat itu jangan berhenti hanya tanya begitu aja. Ya memang sulit dibicarakan. Kenapa? Karena mereka tanya bukan untuk cari pemahaman, hanya untuk mencoba-coba saja. Ini mencoba-coba saja. Jadi mereka nggak peduli sebenarnya jawaban Tuhan itu apa. Jawaban Tuhan Yesus apa mereka nggak peduli. Mereka cuma ingin cari kesalahan aja. Jadi ditanya. Oh dari semua banyak hukum Taurat itu hukum mana yang paling paling utama? Kenapa? Karena mereka tahu jika Yesus sebutkan hanya salah satu hukum yang paling penting, hanya salah satu hukum paling penting, mereka akan menjerat Yesus dan mengatakan apa? Oh, semua itu penting. Kenapa kamu bilang cuma itu yang penting? Mereka bisa menuntut Yesus. Makanya Yesus bilang apa? Yesus bilang, hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Harusnya mereka paham ketika Yesus bicara seperti itu. Wah, ini beda ini. Ini beda. Inilah Kristus yang dinubuatkan untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena dia mengerti makna mendasar dari hukum Taurat. Nah, hari ini pun ketika kita menerima firman Tuhan, mari kita menerimanya dengan hati yang tulus. Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau memahami dan mau memuliakan Tuhan bahwa ya Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itulah benar-benar jalan terang bagi kehidupan saya dan keluarga. Jadi Yesus menjelaskan semua ini. Kenapa? Karena hanya Yesus saja yang bisa menjelaskan semua hal itu. Hanya Yesus. Makanya Musa bilang kepada orang Israel, di kemudian hari akan datang seorang seperti aku. Apa yang diajarkan haruslah engkau ikuti. Jika engkau tidak menurutinya, maka aku akan menuntut kamu. Wah, dahsyat sekali. Aku akan menuntut kamu. Yesus pun bilang begini. Kalian, ya, jangan kalian menyangka Bapa di sorga akan mendakwa kalian. Bukan. Bukan Allah Bapa yang akan mendakwa kalian. Tetapi Musa yang akan mendakwa kalian. Kenapa? Karena kalian tidak percaya kepada aku yang menyampaikan firman itu. Kalian tidak percaya kepada apa yang telah dinubuatkan oleh Musa. Ini sangat tegas. Jadi hari ini mari kita semua lewat karakteristik khusus dari sebuah perintah kita lebih lagi mengasihi firman Tuhan dan lebih ingin mengetahui seperti apa ajaran-ajaran perintah Tuhan ini dan bagaimana itu untuk menumbuhkan, untuk menampakkan kasih kita terhadap Allah dan kasih kepada sesama. Nah, di dalam pertemuan berikutnya nanti ketika kita ketemu lagi kita akan mulai dari hukum yang pertama. Jangan ada pada alamu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Apa artinya? Apa artinya? Saya berdoa kita semua bisa menjadi jemaat kudus yang menerima kasih Tuhan karena kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Amin.